وسلم من أمر بالمعروف ونهى عن المنكر فهو خليفة الله في أرضه وخليفة كتابه وخليفة رسوله أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Hadirin rahimakumullah, segala puji bagi Allah atas segala anugerah yang senantiasa tercurah kepada kita. Wa qalilum min ibadiyas syakur, sedikit sekali hamba-hamba Allah yang senantiasa bersyukur atas anugerah-anugerah Allah. Tidak ada dalam satu detik pun, setiap saat, waktu, tempat, dan keadaan yang mana anugerah Allah, nikmatnya tidak tercurah kepada kita. Tapi sedikit yang mensyukurinya. Sampai-sampai Allah ingatkan kita, wa qalilun min ibadiyas syakur. Sedikit sekali orang yang bersyukur atas segala anugerah Allah. Imam Ghazali dalam kitab Ihya, beliau mengatakan termasuk tata cara tanda seseorang bersyukur atas nikmatnya, atas anugerahnya, menggunakan seluruh anugerah tersebut untuk taat kepada Allah, untuk menjauhi larangannya, apapun bentuknya. Jika belum sampai kepada tahapan itu, maknanya kita belum bersyukur atas segala nikmatnya. Dan jika tidak bersyukur, ancamannya itu beras. Ancamannya itu berat sekali. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Jika enggak bersyukur atas anugerah Allah, maka apa kata Allah? Azabku sungguh amat pedih. Siksa atau musibah yang pertama yang dia derita di dunia ini, dia tidak akan pernah mendapatkan kedamaian dalam kehidupannya. Tidak akan pernah bahagia. Hidupnya itu isinya mengeluh saja. Tidak ada ketenangan, tidak ada kebahagiaan. Semu. Kenapa dan kenapa, mengapa dan mengapa. Yang salah itu dia, bukan saya. Allah. Nah, yang benar itu kita, bukan mereka. Allah. Nah, dari yang dimulakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka bagaimanakah nikmat yang Allah berikan kepada kita yang terbesar, yaitu iman dan Islam ini, senantiasa ada dalam kehidupan kita, senantiasa semakin hari semakin meningkat, semakin bertambah. Itulah yang mestinya harus kita wujudkan. Termasuk mensyukuri nikmat Allah, diberi mata saat bayan nggak tidur. Allah, jauh-jauh datang dari berbagai pulau, provinsi, masya Allah. Mungkin nanti kalau ada yang tidur di masjid ini, insya Allah, masya Allah. Ini benarnya, termasuk mensyukuri otak itu diantaranya. Kalau bayan itu, mendengar bayan itu tawajuh, konsentrasi penuh. Katanya para ustadz, orang kalau saat ngaji, saat bayan kok nggak tawajuh, itu wujuduhu ka'adami. Dia ada tapi kayak nggak ada. Masya Allah, kayak makhluk halus saja berarti ini. Allah ada tapi kayak nggak ada. Memang betul, gitu, masya Allah. Sehingga dia tidak bisa mengambil manfaat yang maksimal. Pahala dapat, tapi rugilah. Jauh-jauh datang dari berbagai provinsi dan daerah. Kita ingin, masya Allah, menimba kebaikan, iman dan Islam sebanyak-banyaknya. Insya Allah. Subhanallah.
Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang dahulu kala, mulai Nabi Adam alaihissalam hingga akhir Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan sampai yang akan datang, mereka semuanya itu dulu kenapa dipilih oleh Allah? Orang yang hebat-hebat, jadi asbab hidayah, salihin, wali-wali Allah, ulama-ulama sufi. Mereka diberi asbab hidayah, dijadikan asbab hidayah, dijadikan alim, ulama, orang-orang soleh. Kenapa itu semuanya? Kok sampai Allah pilih? Yang dipilih Maulana Ilyas, bukan kakek kita. Kita kan punya kakek sezaman dengan Maulana Ilyas kan? Hah? Betul kan? Masya Allah. Tapi kenapa yang dipilih kok Maulana Ilyas, bukan kakek kita? Allah. Dan lain sebagainya. Wali Songo, Masya Allah, yang ada di Jawa ini, Masya Allah. Kita punya kakek, punya saudara yang sezaman dengan mereka. Tapi kenapa mereka yang dipilih, bukan kakek kita? Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketahuilah, ingatlah, camkan ini, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memilih mereka itu bukan tanpa sebab, bukan tidak ada sebabnya. Kenapa Allah Subhanahu wa taala memilih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Karena memang Rasulullah adalah yang terbaik daripada kalangan yang terbaik. Haula'i ashabu Muhammad ikhtarahu Allah li suhbati nabiyih. Para muhajirin dan ansar, mereka dipilih oleh Allah karena memang mereka yang terbaik. Ulama berpendapat, Masya Allah, Abu Bakar As-Siddiq adalah orang yang paling terbaik di permukaan bumi ini selain daripada para anbiya wal mursalin. Ada juga memang orang yang dipilih oleh Allah tanpa sebab. Tahu-tahu ya dengan rahmatnya Allah dipilih gitu saja. Ada memang seperti itu. Tapi kebanyakan hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka itu dipilih ya karena memang orangnya itu memang bukan hanya casingnya, dalamnya itu memang juga baik gitu loh. Sehingga Allah pilih mereka. Ada memang ilmu itu diperoleh, kebaikan diperoleh, betul anugerah dari Allah langsung. Yu'til hikmata man yasha wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsiran. Ada seseorang itu tahu-tahu diberi hikmah oleh Allah. Tapi kadang ini hadirin, orang yang menunggu hikmahnya Allah, menunggu nafahat dari Allah, anugerah Allah, tapi dia berlumuran dosa. Orang yang seperti ini kadang kurang ajar, su'ul adab dengan Allah Subhanahu wa taala. Dia bermaksiat, dia gak berbuat baik, tapi apa? Masya Allah, terus berharap kebaikan. Satu segi ada baiknya juga, tapi kalau nggak hati-hati, nggak ada usaha untuk kebaikan, untuk perubahan, maka orang yang seperti ini bisa-bisa orang yang kurang ajar, su'ul adab. Sampai-sampai ulama katakan, Masya Allah, Allah itu mempunyai sunnah, mempunyai kebiasaan, bercocok tanam, panen, makan, hilang itu laparnya, minum, hilang itu dahaganya, ya, itu sunnatullah. Kalau kita itu meremehkan tertib Allah, sunnatullah, masa ngapain bekerja, ya, dengan takwa saja, Allah pasti akan ngasih rezeki. Ternyata masih minta-minta, Allahu Akbar, ya. Ternyata berharap, ya. Ternyata bermaksiat. Lah ini tidak mau kerja, malu karena serbannya segede bantal. Masa dai kerja, Allah, dai yang kerja, yang tidak kerja ini, itu sehingga anak istrinya menjadi terlantar. Ini dai yang kurang ajar, namanya Allah. Itu. Rasulullah tidak ajarkan kita seperti ini, Masya tidak ajarkan kita seperti ini. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, ya, setelah dilantik menjadi khalifah, pagi-paginya pergi ke pasar,
Ditanya, kamu kemana kau? Saya punya anak istri, saya harus menafkahi mereka. Itu sewali-walinya orang, sehebat-hebatnya orang kayak begitu. Kita malu ke pasar. Allah, lu siapa? Allah, ya Allah. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi mereka oleh Allah Subhanahu wa taala dijadikan asbab hidayah, tersebarnya kebaikan di mana-mana karena memang mereka itu orang-orang yang baik. Bukan orang ecek-ecek, bukan orang recehan, kaleng-kaleng, enggak, pepesan kosong, enggak. Jadi memang betul-betul orang baik. Maka jika Anda menginginkan kebaikan dan Anda menginginkan Allah Subhanahu wa taala memilih Anda sebagaimana Allah memilih mereka, perbaiki diri Anda. Karena dalam hadis yang sahih di dalam Bukhari, Rasulullah SAW mengingatkan kita, innallaha la yu'ayyidu bihadzal din. Innallaha la yu'ayyidu bihadzal din rajulan fajir. Atau kama ja'a bil hadis. Jadi Allah Subhanahu wa taala terkadang itu menguatkan agamanya, menolong agamanya itu dengan orang yang pendosa, banyak dosanya tapi jadi dai. Masya Allah, ya, dai tapi banyak dosanya, masih pinjam uang di bank. Allahu Akbar, ya, anaknya masih disekolahkan umum pakai UKNC. Allahu Akbar, padahal sudah karkun 4 bulan, sudah 10 tahun dan lain sebagainya, anaknya nggak ada yang dipondokkan. Allah, yang ngajarin dakwah dia itu siapa? Allah. Jadi hanya orang-orang yang baik yang oleh Allah SWT jadikan asbab kebaikan. Jadi wali songo itu yang ada di Jawa ini, di Nusantara ini, seandainya mereka hidup di zaman kita, tetap saja mereka akan jadi wali songo. Walaupun fitnah harta tahta wanita seperti ini. Sebaliknya, kalau modelnya kayak kita ini, Masya Allah, hidup di zaman wali songo, Allahu Akbar, itu nggak tahu jadi apa. Allahu Akbar, juga nggak akan bisa jadi wali songo kalau modelnya kayak kita. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu karena saking baiknya mereka, sehingga keadaan harta tahta wanita tidak menggoda mereka, tidak tertipu oleh semuanya itu. Coba, kira-kira kalau Maulana Ilyas dulu kayak kita, jadi Maulana Ilyas enggak? Ini perlu kita renungkan dulu. Kadang orang itu hadirin kalau suka ibadah, ahli dakwah, ahli zikir, itu kadang penyakitnya itu sudah merasa baik. Masya Allah. Sudah merasa baik? Sudah merasa baik. Sampai dulu itu Masya Allah, awal-awal dakwah itu, kita itu Masya Allah ada sebagian orang itu mengatakan kepada jamaah tabligh ini, kayak Islam sendiri aja. Allahu Akbar. Islam dewi ya. Allahu Akbar. Sudah karena jago ceramah, nggak merpatin lagi sama ulama. Allah, ya, sudah merasa ahli ibadah, ya, lupa sama habaib. Allah, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak akan pernah terjadi perbaikan dalam diri kita dan kita tidak akan jadikan asbab kebaikan jika kita tidak menjadi orang yang baik. Mutiara itu hadirin kenapa mahal? Karena memang baik, indah, mahal harganya. Maunya kita itu Masya Allah punya anak seperti Maulana Yusuf Al-Kandahalawi. Ya Allah Akbar. Sementara amal kita kayak Pak Ucup. Allah Akbar. Masya Allah, ngacak dong kamu. Innallaha la yadhimun nasa syai'a. Allah tidak pernah berbuat zalim kepada hambanya. In khairan fa khairan wa in syarran fa syarran. Kalau kau berbuat baik, kau akan mendapatkan kebaikan. Kalau kau berbuat kejelekan, yang kau dapat adalah kejelekan. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ruhaniyah, iman, Islam, amalan yang sekarang kita rasakan, hadirin. Kekhusyukan dalam sholat,
keseriusan dalam berdakwah, anak istri kita, semuanya yang kita dapatkan itu adalah hasil karya yang selama ini kita lakukan. Dan itu tidak bisa kurang ataupun tambah. Nilainya ini sesuai dengan iman dan amal kamu yang kau lakukan sebelum ini. Iman tidak bisa diwariskan. Iman tidak bisa dijual belikan. Kenapa itu ya putranya Fulan bin Fulan, Masya Allah, dia kok rajin, baik, benar, ngajinya benar, jadi hafal Quran, jadi alim, jadi maulana, sementara anak saya kok kayak begini. Allahu Akbar. Nah, karena kau tidak kayak bapaknya ya, bapak dia itu puasa biar anaknya jadi hafal Al-Quran, puasa Daud 3 tahun, kau makan terus. Allahu Akbar. Yang disalahkan istrinya, yang disalahkan anaknya, padahal al-waladu sirru abihi, anakmu jadi begitu itu karena hasil karyamu kayak begitu. Allahu Akbar. Itu saat tahun akhir biasanya kan kita waktu sekolah kan kita mendapatkan rapot gitu, iya enggak ya? Kenapa kok nilainya 5, ada yang 4, ada yang 8, 7? Karena memang apa ya, hasil dia saat belajar harian itu. Kalau guru disogok masih bisa ya? Masya Allah, nilainya jadi bagus semuanya Allah. Tapi kalau Allah enggak. Kalau nilai iman dan amalmu 4, nggak bisa kau akan dapat 7. Nggak bisa kau akan dapat 7, nggak bisa. Makanya kita perlu muhasabah. Masya Allah. Akhirat semakin dekat, kematian semakin dekat. Tidak ada satu langkah yang kita melangkah, melainkan langkah kita menuju kepada kuburan kita masing-masing. Allah. Perlu adanya perubahan, perlu adanya perbaikan. Perlu adanya perbaikan. Masya Allah. Dan kita tidak akan menjadi baik kalau kita tidak berusaha untuk merubah diri kita. Innallaha la yughayyiru qauman hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan merubah satu kaum sehingga dia merubah dirinya. Sahabat radhiyallahu ta'ala anhum, kenapa mereka menjadi sahabat? Karena mereka merubah kehidupannya. Begitu mereka mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah, mereka merubah totalitas apa yang mereka alami sebelum itu. Dari iman menuju Islam, dari syirik menuju iman, dari kufur menuju Islam, dari jahiliyah menuju kehidupan Rasulullah SAW, sunnah wal jamaah, dari cinta dunia menuju cinta akhirat, dari mencari makhluk menuju mencari Allah Subhanahu wa ta'ala. Perubahan totalitas sendiri. Sehingga tatkala Hindun ditanya, saat itu beliau mengatakan, saya tidak akan masuk Islam walaupun seluruh kafir Quraisy masuk Islam. Ternyata dia masuk Islam. Begitu ditanya, kenapa kau masuk Islam Hindun? Ma dakhaltu fil Islam walakin al-Islam dakhala fiyya. Aku tidak masuk Islam, tapi Islam yang masuk dalam diriku. Allah. Begitu Islam datang, beliau berubah total kehidupannya. Yang sebelum masuk Islam, apa yang dilakukan Rasulullah itu yang mereka paling benci. Begitu mereka masuk Islam, apa yang ada hubungan Rasulullah itu yang mereka cintai, itulah yang mereka amalkan. Bagaimana orang seperti ini tidak akan menjadi orang yang baik? Famada ba'dal haqqi illa dhalal. Perkara yang hak sudah datang kepada kita, Quran dan hadis sudah datang kepada kita, iman dan Islam sudah datang kepada kita. Tapi kalau kita tidak berubah kehidupan kita, hadirin, famada ba'dal haqqi illa dhalal. Hak datang, kita nggak mau ubah kehidupan kita, yang ada adalah kegelapan-kegelapan. Yang ada adalah kesesatan-kesesatan. Musallam al-Kadzdzab, Masya Allah, hidup di zaman Nabi, meninggal di Madinah al-Munawwarah. Tapi karena hanya zahirnya, casingnya saja yang ikut Nabi, hatinya nggak ikut. Ra'isul munafikin, Allah.
Coba. Oleh itu pujangga India bersyair, fikri Nabi jiski sini menehi, jahabirihi mendini mehi. Fikri Nabi jiski sini mehi, jahabirihi mendini mehi. Fikri Nabi jiski sini mehi, mendini mehi, mendini mehi. Kalau fikir Nabi, risau Nabi, amalan Nabi ada dalam kehidupan manusia dimanapun mereka tinggal, di Maluku, di Jawa, Tembor, dimanapun saja, dia adalah ahli Madinah. Tapi kalau fikir Nabi, kehidupan Nabi, risau Nabi, sunnah Nabi tidak ada dalam kehidupan seseorang, dia dilahirkan di Madinah, hidup di Madinah, mati di Madinah, bukanlah ahli Madinah. Innal arda la tuqaddisu ahadan. Dikatakan dalam hadis sahabat bahwasanya bumi itu tidak bisa mensucikan seseorang. Tinggal di Madinah, tapi kalau dia tidak ada perubahan, tidak mau menerima hak itu, yang ada adalah kesesatan-kesesatan. Bulannya Ramadan, bulan yang paling mulia, khairun min alfi syahr. Tapi kalau di Ramadan dia justru malah maksiat kepada Allah, didoakan Jibril celaka dan diamini Rasulullah. Jadi dakwah, ikut dakwah, jadi dai, 2,5 jam istiqomah, 4 bulannya istiqomah, tapi masih dibarengi dengan kemaksiatan, dengan kenakalan, dengan kezaliman, merasa lebih baik daripada yang lain, merasa lebih benar daripada yang lain. Maka orang yang seperti ini hadirin tidak akan pernah menjadi baik, dan orang yang seperti ini adalah dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak heran ada dai yang nakal. Dan ini praktek nyata, fakta. Kok kita semua sahabat itu dai, yang mengikuti Rasul ada saja yang munafikin, apalagi di zaman kita. Coba hadir yang dimulakan oleh Allah SWT. Ini kita harus mengintrospeksi diri kita. Makanya kita datang musyawarah jauh-jauh di sini, ya, mendengarkan nasihat para alim ulama, para orang sepuh kita, supaya kita tuh ada perubahan dalam kehidupan kita. Dan perubahan jangan setengah-setengah. Jangan kayak falsafah orang Jawa yang kadang keliru. Ngono ya ngono, tapi aja ngono. Allah Akbar. Terus bagaimana itu? Begitu ya begitu, tapi jangan begitu. Ini nggak bener ini. Ya, baik ya baik, tapi jangan terlalu baik. Astagfirullah. Nggak begitu, keliru ini. Allah Akbar. Ya, dan Islam tidak mengajarkan kita seperti itu. Wa idh ibtala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa'atammahun. Tatkala Allah menguji Ibrahim alaihissalam dengan beberapa kalimat, beliau menyempurnakan. Karena menyempurnakan apa artinya? Qala inni ja'ilaka lin-nasi imama. Aku jadikan kau imam sebagaimana apa? Imamnya manusia. Allah. Kenapa? Karena menyempurnakan agama. Ecek-ecek kayak kita ingin jadi imam. Allah Akbar. Hadirin. Dari mana? Jadi Allah Subhanahu wa taala tidak pernah berbuat zalim kepada kita. Nilaimu 10, kau akan diberi hasil 10 oleh Allah. Kita punya tongkat, inginnya tongkatnya seperti Nabi Musa alaihissalam. Allah, bayangkan. Hancur Fir'aun laknatullah alaih, gitu, dengan asbab tongkatnya. Ya beda, tongkatnya Nabi Musa dibuat dakwah, tongkat kamu dibuat cari duit. Allah Akbar. Masya Allah. Buat cari rumput sama, gitu, gitu. Ma yani mega Musa, ya asaya, atawakkau 'alaiha wa akhussu biha 'ala ghanami. Sama juga Nabi Musa juga, ya, rumput apa tongkatnya juga untuk mengambil apa namanya dedaunan juga. Tapi bedanya kalau punya kamu untuk dunia terus, Allahu Akbar. Kalau Nabi Musa enggak, gitu loh, Allahu Akbar. Dunianya untuk dakwah, untuk agama, Allahu Akbar. Gitu. Kalau kita dunia itu dunia, wah ini repot. Allahu Akbar. Jadi seperti itu hadirin. Allah. Amalnya recehan. Gitu.
Amalnya biasa-biasa saja, ingin hasil yang luar biasa. Makan sepiring di dalam perut berapa dia? Satu piring apa dua piring? Ya satu piring dong. Uangnya recehan. Inginnya dapat bus, dapat bis, dapat mobil, dapat, tapi mobil-mobilan. Allahu Akbar. Gitu. Kalau kau ingin mobil yang beneran, bisa kau naikin, ada AC-nya, kau melamar anaknya orang bisa diterima, gitu. Karena punya uang banyak ini, masya Allah, ya enggak? Apa? Ya beli mobil beneran dong. Itu tidak dapat dengan uang recehan, masya Allah. Gitu. Apalagi uang palsu lagi, Allah bisa tangkap kau. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka anak yang sekarang kau miliki, istri yang agak bawel seperti itu ya karena kamunya itu, gitu loh. Allah, masya Allah. Ada seorang itu, masya Allah, tanya sama Pak Kiai, Pak Kiai, saya minta amalan don, berikan saya tuh amalan sehingga saya tuh punya istri kayak Fatimah binti Rasulullah, cantik, baik hati, soleha, nurut. Masa nggak nuntut sama suami. Itu saya pernah dengar katanya kedua anaknya kelaparan, nangis, bahkan dia pun nangis, masya Allah, kelaparan, ya enggak? Dia merasa masya Allah, itu tetap saja kok soleha, nggak menuntut suaminya, nggak pulangkan saja, nggak begitu kan? Nggak seperti itu Pak Kiai. Oh betul, kamu ini punya istri seperti dia? Iya Pak Kiai. Gampang tuh, gampang apa Pak Kiai? Tunjukkan kepada saya. Kalau kau ingin punya istri seperti Fatimah, jadilah kau Sayyidina Ali. Ya Allah. Gitu. Ya. Kalau kau seperti Sayyidina Ali, kau akan diberi istri kayak Fatimah. Kalau kau paijo paimin, dia terima langsung tinem jadi istrimu. Allah. Ya. Lu paijo ingin istri kayak Fatimah, ngacak lu ya. Allah. Jadi kadang kita itu menang sendiri gitu loh. Masya Allah, Allah diatur. Masya Allah, Allah itu yang mengatur kamu. Kamu tuh harus berjalan sesuai dengan kaidah, sesuai undang-undang Allah. La tabdila li khalqillah. Gitu. Hadirin, masya Allah, kadang manusia itu memang orang beli itu dan kayak manusia memang. Dan kadang yang susah, kita tuh beli nggak terasa kalau kita beli. Masya Allah. Yang tahu nopo saya kan karkun, saya setiap hari musyawarah harian, setiap pada itu, masya Allah. Hari yang dimulakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Allah tidak pernah berbuat zalim kepada kita. Ya. Ingin punya anak kayak Maulana Yusuf, lah kitanya kayak begini. Allah Akbar. Apa salah Ustaz? Ya nggak salah, baik sih. Gitu loh, masya Allah. Itu. Kalau pabriknya itu loh, pabrik memang buatan made in China. Loh, bagaimana keluar Mercedes? Gitu. Kan begitu ya, masya Allah. Gitu. Jadi gimana? Coba deh. Jadi semua sekarang ini yang sekarang kita rasakan, kita miliki, ini bukan masya Allah, bukan hal yang diketawakan. Ini harus kita risaukan. Harus kita pikirkan. Kita sudah ikut dakwah 10 tahun, 20 tahun, tapi rohaniah kita kayak begini masih. Sholatnya juga masih begini, gitu. Anaknya masih pada gak bener, istrinya masih kayak mercon mulutnya, ya, masya Allah. Nah, ini semuanya kan hasil karya kita, gitu. Karena hasil karya kita. Kalau kita dulu tidak seperti itu, ya, tidak seperti yang sekarang ini, hasilnya akan beda. Betul enggak ini? Hah? Betul apa enggak ini? Kalau yang enggak betul kan ini perlu diapakan ini? Betul lah ini. Jadi kalau ada sesuatu yang tidak kita senangi, ada kecelakaan, ada kesalahan, itu memang pasti karena tidak benernya dia. Ada yang salah, ada something wrong katanya. Kalau bener, masya Allah. Tengok itu, Sayyidina Ali punya putra ya Sayyidina Hasan Hussein. Masya Allah. Ya, bagi Mahmud, masya Allah. Boro punya putra ya seperti Kiai Usairon, Kiai Umar, Kiai Ubed. Gitu. 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 Kenapa itu semuanya? Ya karena memang dulu bapak kita tidur doang. Bapak-bapak mereka itu masya Allah. Kalau malam tuh gak tidur. Jadi kalau ada buah itu jatuhnya 1 meter atau 1 kilo dari
pohonnya atau bagaimana? Hah? Jauh Pak, dekat dari dia. Yang disalahkan istrinya saja, yang disalahkan anaknya saja, yang disalahkan temannya saja, masya Allah. Padahal sumber kesalahan itu dari dia. Allahu Akbar. Subhanallah. Jadi maka kalau kita ingin perubahan, kita inginkan adanya kebaikan dalam rumah tangga kita dan anak-anak cucu kita, hadirin, maka pertama syarat mutlak kita harus memperbaiki diri kita. Harga mati tidak bisa ditawar. Tidak bisa dulu. Kalau kita seperti ini, ya hasilnya seperti yang kau rasakan itu sudah. Masya Allah. Sekarang yang perlu kita pertanyakan, hadirin, yang perlu kita pertanyakan, iman dan Islam yang kita miliki sekarang ini, sudahkah layak untuk menjadikan kita itu dipandang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Iman yang sekarang ini, iman inilah, amal ini yang akan kau bawa ke kuburan kamu masing-masing. Bukan iman bapakmu, tetanggamu, anakmu, tidak. Tapi iman dan amalmu. Yang perlu kita pertanyakan, iman dan amalmu yang sekarang kau miliki ini, sudah layakkah untuk kita aturkan ke hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Sudah layakkah untuk abadin bikin Allah itu sayang dan ampuni dosa-dosa kita? Innal hasanati yudhibna sayyi'at, itu Al-Quran. Kebaikan itu akan menghilangkan kejelekan. Kebaikan itu akan menghilangkan dosa-dosa kita. Tapi permasalahannya, mutu daripada kebaikan amal soleh yang kita lakukan itu sudah bisakah untuk menghapus dosa-dosa kita? Kita sudah berbuat dan kita sudah beramal, hadirin. Di antara perbuatan yang kita perbuat, Anda semuanya yang tahu berapa banyak yang baik dan berapa banyak yang salah. Dan kita sudah berdosa. Maka pertanyaannya, masya Allah, seandainya kita ini hadirin mati kemudian dosa kita tidak diampuni oleh Allah, itu yang berat. Dan ini akan wujud kalau kita jadi merubah total kehidupan kita. Oh, saya itu memang ya orang timur, jadi wataknya ya keras begini, nggak bisa tidak. Allah, ya model itu perannya, cara ngomongnya seperti ini, nggak benar itu. Wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas. Jadi Islam memerintahkan kamu supaya kita ini berbicara dengan bicara yang baik, yang lembut, yang sopan, siapapun juga Anda. Jadikan orang lain itu tersenyum di samping. Wanita itu termasuk dipuji di dalam Al-Quran. Kenapa? Litaskunu ilaiha. Karena dia itu bikin kita itu adem ayem tentrem di sampingnya. Allah. Maka jadikan orang di sekelilingmu itu minimalnya, jadi mereka bahagia, damai di sampingmu. Jadikan istrimu damai di sampingmu, jadikan anakmu damai di sampingmu, tetanggamu, teman seperjuanganmu damai di sampingmu. Akhlak yang terendah, minimal akhlak yang terendah itu kan kita tidak menyakiti saudara kita. Itu akhlak minimalnya. Apa ini? Akhlak minimalnya. Kalau seandainya dai, masya Allah, mulutnya kayak mercon, itu sudah akhlak minimal sudah gak punya dia itu. Ladina liman la amanatalah. Tidak ada agama, tidak mempunyai agama yang sempurna seseorang yang tidak mempunyai amanat. Amanat itu hanya satu amalan dalam Islam. Tidak punya amanat, agamanya nggak sempurna. Jadi kejelekan yang kita lakukan itu merusak hasil kebaikan yang kita lakukan. Semestinya hadirin, kalau kita mulai dahulu, mulai kita balik sampai sekarang ini, kok seandainya kita tidak melakukan kemaksiatan, hadirin, amalan kita seperti amalan wali-wali Allah, seperti ulama-ulama yang soleh, seperti ahli sufi, semua Anda itu wali-wali ke 10, ke 11, ke 12.
mithqala dzarratin khairan yarah. Kita akan merasakan itu di dunia ini, bukan nanti dikubur. Mesti akan dapat di dunia ini. Kita akan merasakan kebaikan yang kita lakukan selama ini, tapi karena dosa-dosa yang kita perbuat, sehingga keutamaan, fadilah, anugerah, ampunan Allah, kebaikan yang mestinya diberikan kepada setiap amalan yang kita perbuat hilang sirna gara-gara kemaksiatan yang kita lakukan. Islam itu nggak muluk-muluk. Dan dakwah wa tabligh ini tidak mengajari kita untuk menjadi hadirin, masya Allah, orang yang pandai berkicau, singa podium. Tidak mengajari kita supaya pandai berkicau, pandai ngomong, pandai bayan, pandai tertib. Tidak, hadirin. Tapi adakah Islam yang kafah dalam kehidupan kamu? Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis silmi kafah. Hai orang yang beriman, masuklah kau kepada Islam yang secara kafah. Dakwah tabligh ini tidak mengajak orang hanya kepada tabligh, hanya kepada golongan, kepada dakwah, tidak. Tapi mengajak kepada Islam secara kafah. Karena khuluqul Quran, akhlaknya Rasulullah adalah Quran. Innallaha jamil yuhibbul jamal. Allah itu indah dan cinta kepada keindahan. Allah thayyib la yaqbalu illa thayyib. Allah itu zat yang suci, yang bagus dan tidak menerima kecuali kebaikan. Dakwah yang kau lumuri dengan dosa, dakwah yang kau lumuri dengan kemaksiatan, dengan percekcokan, dengan perkelahian, itu bukanlah kebaikan, hadirin Allah. Kita semata-mata yang kita cari adalah Allah dan Rasulnya. La nuridu minkum jazaa'an wa la syukura. Tidak ingin balasan dan pujian. La yakhafuna lawmata la'im. Tidak takut caciannya orang yang mencaci. Allah. Tidak menjadi sombong dan besar karena pujiannya orang yang memuji. Dakwah itu, masya Allah, masalah kita malah memberikan uang. Kita mengeluarkan uang, kita tak dapat uang. Masya Allah. Dalam berdakwah itu berkorban. Dalam berdakwah itu di amwalikum wa anfusikum. Tidak menjadikan dakwah sebagai apa, hadirin? Sebagai keuntungan dunia. Allah. Tidak mengambil kemanfaatan dalam dakwah ini, tapi memberikan kemanfaatan. Allah. Hadir yang dimuliakan oleh Allah SWT. Itulah maksudnya kita keluar di jalan Allah SWT. Kita duduk dalam musyawarah seperti ini supaya ada perubahan total, supaya ada perbaikan, sehingga yang mestinya kau mempunyai putra seperti Maulana Yusuf, seperti Maulana Sa'ad, seperti wali-wali Allah Subhanahu wa ta'ala, itu betul-betul terwujud karena kau telah berubah kehidupanmu secara total. Tidak bisa kau acah-acahan. Apa bisa, Ustaz? Apa mungkin, Ustaz? Mungkin, tapi karena kau nggak mau, itulah sebabnya. Allah. Ummati kal matar la yudro awala khairan am akhiru. Umatku itu seperti hujan, kata Rasulullah, tidak diketahui yang bagus, yang baik, yang lebih bermanfaat itu yang awal atau yang akhir, kata. Jadi tidak heran, tidak aneh orang yang sekarang ini lebih baik daripada orang yang 500 tahun sebelum kita. Allah. Walaupun Anda di tabligh, walaupun Anda itu di Ramadan, walaupun Anda itu di Mekah, Madinah, tapi kalau Anda tidak berubah keadaan Anda, yang kau hadapi, yang kau rasakan, yang kau dapatkan adalah apa yang sekarang kau rasakan. Allah. Jadi jangan merasa saya kan sudah tabligh, mesti baiknya. Karena apa pintu surga, kalian surga. So kita bilang lakum, elunya kayak begitu. Allah. Bagaimana akan ditolong? Makanya nggak aneh. Ada karbon kena narkoba. Allahu Akbar. Nggak aneh. Kenapa? Karena tidak ada perubahan total selepas dia menjadi dakwah. Kalau besi tua dimasukkan ke pabrik, nggak keluar mobil baru, meja baru. Ini besi tua mau dikemanakan lagi?
Kalau sudah menjadi dakwah, sudah kartun, sudah dai, kok masih nakal? Mau? Inna Allah karim, yuhibbul karama, wa yaqrahu, wa la yuhibbu safafah. Allah Subhanahu wa taala itu mulia dan mencintai kemuliaan. Wa yuhibbu ma'aliyal akhlaq, dan cinta kepada akhlak-akhlak yang mulia. Cinta kepada apa sih? Akhlak yang mulia, dan benci kepada akhlak yang jelek. Jadi walaupun dia itu kiai, walaupun dia itu ustaz, walaupun dia itu dai, karpun lama, ya, siapapun Anda, tapi kalau Anda tidak berakhlak, Allah benci kepada Anda. Ibtahimu anfusakum, sangka jelek dirimu, jangan kau merasa lebih baik, jangan kau merasa lebih benar. Itu setan, itu sifatnya itu ayat itu. Masya Allah. Kalau bukan dari kami, wah, bukan. Wah. Kalau bukan dari zaman kami, wah, musuh, sesat. La haula wala quwwata illa billah. Kau belajar Islam dari mana, bro? Ya Allah. La ilaha illallah. Sesat itu, yang sesat itu Yahudi Nasoro, Syiah Isna Asyariyah, Ahmadiyah, itu sesat. Belum pakai janggut sholat 5 waktu, ahli sunnah wal jamaah dai disesatkan. Allah, masya Allah. Ini asobiyah, ini jahiliyah. Innamal mu'minuna ikhwah. Mukmin satu dengan yang lain itu saudara. Siapapun Anda, apapun baju Anda, apapun partai Anda, apapun golongan Anda, apapun gerakan Islamnya Anda, lagi kau Islam, kau saudaraku. Insyaallah. Allah. Seperti itu hadirin. Maka kepahaman yang seperti ini harus kita pegang dalam kehidupan kita. Kita itu makhluk sosial. Tidak bisa kita itu bergaul dengan umat. Maka arahan-arahan Rasulullah SAW dalam bersosial itu bagaimana? Wa'fu amman dzalamak, maafkanlah orang yang mendolimimu. Ahsin ila man asa ilaik, berbuat baiklah kepada orang yang berbuat jelek kepadamu. Ya, seperti itu. Silman qata'ak, orang yang memutus silaturahmi kepadamu, maka sambunglah, sambunglah dia. Gak ada hujan, gak ada angin, malah diputus. Allah Akbar, jangan. Selagi dia saudara, Rasulullah perintah kita apa? Menyambung silaturahmi. Laisal wasil bil mukafi, kata Rasulullah. Orang yang suka silaturahmi bukan orang yang kalau disilaturahmiin kemudian balas silaturahmi. Ini bukan orang yang silaturahmi yang hakiki. Siapa yang silaturahmi yang hakiki? Yaitu seseorang yang diputus kemudian dia menyambungnya. Itu artinya. Kalau kau baik, saya baik. Kalau kau jelek, emangnya yang laki kamu doang? Allahu Akbar. Ya. Ini akhlak anjing katanya Maulana Jamsid. Allah. Saya cuma menirukan saja. Anjing itu kenapa? Kalau dia dikasih makan, dikasih minum, dia akan nurut sama tuannya. Tapi kalau dipukul, dimarahin, dia akan menggigit. Allah Akbar. Minimalnya menggonggong. Kalau kau baik, aku baik. Kalau kau jelek, emangnya kamu saja yang laki-laki. Ini masih akhlak anjing. Dan ternyata kadang kita tuh masih kayak anjing. Allahu Akbar. Tuhan wis, aku sembuh, aku kangen. Ini saya loh, kalau antum enggak misalnya. Allahu Akbar. Ya. Buktinya apa? Kalau orang marah, kau masih marah. Kalau orang menzalim kamu, kau masih menzalim. Kau bukan melakukan akhlak Nabi, kau melakukan akhlak anjing. Allah. Kok kasar Ustaz? Saya cuma menirukan Maulana Jamsid. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ya. Istrinya marah, ganti kita marah. Allahu Akbar. Temannya marah, ganti kita marah. Ini bukan akhlak Nabi. Ya, wa'fu amman dzalamak. Kata Rasulullah ada 3 perkara. Jika seseorang itu mempunyai 3 perkara, dia akan dihisab dengan hisab yasir, hisab yang mudah, dan akan masuk surga dengan rahmatnya Allah, bukan dengan amalannya. Allah. Kalau dengan amalannya banyak nggak benernya kita ini. Allah. Apa itu kata Rasulullah? Ya, apa kata Rasulullah? Ta'fu amman dzalamak. Kau ampuni orang yang mendolim. Wa tasilu man rahimak.
wa tasilu man qata'ak, dan kau menyambung orang yang memutuskan silaturahmi. Wa tu'ti man haramak, dan kau memberi orang yang tidak memberi kepadamu. Allah. Ini akhlak Rasul seperti itu, ada yang ajarkan kita. Di dalam Ihya itu, di bab kitab Suhbah dan Ukhuwah, itu diterangkan ada seseorang dari kalangan wali Allah selama 40 tahun atau 50 tahun. Selama berapa hari? 40 tahun atau 50 tahun bergaul dengan manusia, tidak pernah terjadi ikhtilaf. Yukhalifun nas, bergaul dengan manusia, tidak pernah ikhtilaf dengan mereka. Manusia bahasanya itu. Manusia itu kan ada istri, ada anak, ada mertua, ada teman, ada macam-macam orang nakal, orang baik gitu. Selama 40 tahun tidak pernah terjadi ikhtilaf. Kenapa ini katanya? Dikarenakan dia selalu mengalahkan dirinya, selalu dia memaafkan, selalu dia memaklumi, memahami. Orang muslim diam saja, orang ngata-ngatain diam saja. Kira-kira jadi pertengkaran enggak? Enggak terjadi. Pertengkaran kenapa terjadi? Ya marah kau marah, dia tambah. Oleh terus berkatakan asing ilaman asailai, berbuat baiklah kau kepada orang yang berbuat jelek kepadamu. Kalau dia baik kau baik, lumrah, gitu loh. Kalau dia baik kau nggak baik, gitu. Nggak baik gitu, terlalu. Dia baik kau tidak berbuat baik, itu terlalu. Gitu. Dia berbuat baik kau musuhin malah, masya Allah. Tahu-tahu kita itu mengamalkan agama, kita itu berdakwah, kita itu ingin kebaikan umat. Allah Akbar. Kok ada saja yang nyala-nyalain? Allah Akbar. Emangnya kita itu mengajak kepada kesesatan apa? Kepada kesalahan apa? Jangan. Selagi mereka mengajak kepada kebaikan, selagi mereka mengajak kepada hak, siapapun juga mereka, itu jangan korot kebaikannya. Ini yang membuat terjadi macam-macam masalah. Maka dia dibilang oleh Allah Subhanahu wa taala, perlu kita berubah kehidupan kita, zahir batin kita. Dan semoga seperti ini, dengan seperti ini Allah Subhanahu wa taala akan berubah kehidupan kita. Insyaallah ini. Hari ini Anda berubah, hari ini perbaikan Allah berikan kepada Anda, tak besok. Allahu Akbar. Mattakhadallahu waliyan jahila, law ittakhadahu laja'alahu 'alima. Allah tidak pernah mengangkat wali-walinya, orang-orang yang hebat dari kalangan orang yang bodoh, tidak pernah. Orang jahil kok jadi wali, itu tidak pernah. Dan tidak boleh itu orang jahil jadi wali, jadi pemimpin, tidak boleh. Tidak pernah terjadi. Kalau seandainya ada orang yang jahil jadi wali, maka Allah akan jadikan dia sebagai alim ulama. Orang bodoh, masya Allah, ya, mimpin umat, mau dibawa kemana ini umat? Allahu Akbar. Saya tanya sekarang kepada Anda, ada kuda buta, kemudian satunya kudanya itu nggak buta. Ada dua kuda, satu kuda buta, satunya melek. Terus jokinya, ya, satunya melek, satunya buta. Ada berapa adik? Ada dua kuda, satu kuda buta, satunya apa? Melek. Jokinya juga ada dua, satunya buta, satunya melek, nggak buta. Yang buta, orang yang buta naik kuda yang melek. Terus kemudian, terus orang yang apa? Yang melek naik kuda yang buta. Kira-kira yang sampai tujuan mana ini? Ini tidak ada politik loh ini, tidak ada unsur politik, masya Allah. Ini hanya tamsil saja. Jelas pertanyaannya? Jelas nggak? Ada dua kuda, ya. Satu buta, satunya nggak buta. Jokinya dua, joki itu yang naikin. Satunya buta, satunya melek. Orang yang buta naik kuda yang melek, nggak buta. Ya. Terus orang yang apa? Yang melek naik kuda buta. Ini didatangkan kuda satu lagi bisa ini. Apa itu misalnya? Satunya kudanya juga melek, orang yang melek tapi ditutupin. Bes tiga aja lah. Nanti itu maksudnya apa? Sampai masuk sendiri, saya tidak mau ngomong.
Kira-kira dari 3 ini, nah 3 kuda aja, jangan 2, biar ini kan apa masalahnya seperti ini. Kuda berapa? 3. Kuda 2-nya apa? Dua-duanya melek, satunya buta. Gitu. Orangnya 2 melek, satunya buta. Kuda buta dinaikin orang yang melek. Gitu. Kuda melek dinaikin apa? Orang yang buta. Kudanya melek, gitu. Orangnya melek tapi ditutupin matanya. Tapi ditutupin matanya. Kira-kira kalau disuruh coba kau sampai ke rumahnya Pak Ben itu, yang sampai ke sana mana? Apalagi di situ kan ada jurang itu. Kira-kira yang terjun ke jurang dan yang sampai ke rumahnya Pak Ben itu yang mana? Hah? Pertanyaannya bukan tidak ada kuda keempat lagi ya. Tidak ada joki yang keempat, tidak ada yang kuda yang keempat. Ya. Ini cuma 3 saja. Yang sampai ke sana siapa kalau balapannya? Kuda melek apa? Kudanya yang buta. Iya enggak? Kenapa? Karena kuda itu sesuai yang apa? Yang megang. Itu loh. Kalau dia megang bener akan sampai ke sana. Apalagi kalau kudanya apa? Kudanya enggak buta, jokinya juga enggak buta, lebih cepat lagi. Ya Allah. Jadi orang yang bodoh itu kata ulama kalbahaim. Orang yang bodoh itu seperti binatang ternak. Hidup di Solo, ikut apa? Asukino. Hidup di Jogja jadi Muhammadiyah. Hidup di Pasuruan jadi NU. Hidup di Iran jadi Syiah. Allahu Akbar. Bagaimana dia akan bisa membawa umat sementara dia itu buta? Orang buta disuruh jalan, kok jalan ke sana? Allahu Akbar. Bawa orang lagi, Masya Allah. Orang buta itu berpegangan kepada yang tidak buta, yang melek, baru jadi akan benar nanti. Idza wusida al-amru ila ghairi ahli fantadrusa. Jika agama ini dipegang oleh orang-orang yang bukan ahlinya, maka nantikanlah kehancuran. Siapa itu Abu Bakar? Siapa itu Umar? Siapa itu Utsman? Semuanya adalah Masya Allah orang-orang Quraisy, ulama-ulama. Jadi usaha dakwah ini tidak bisa lepas dari keberadaan ulama yang soleh, ulama yang baik, ulama yang tidak didikte, yang tidak buta, yang ditutup matanya. Yang tidak mengambil kemanfaatan dalam usaha dakwah ini, tapi memberikan kemanfaatan. Ulama kok dijadikan godong salam, tahu enggak? Tahu daun salam? Tahu nggak? Nggak ada dicari-cari, begitu matang dibuang duluan. Udah, kurang ajar benar kau ini, Allah. Dijadikan kayak tebu, disesek habis, begitu nggak manis dibuang lagi. Allah. Sesat kalau nggak ada ulama dan usaha dakwah ini. Dan itulah yang diinginkan oleh Maulana Ilyas rahmatullahi alaih. Bagaimana hadirin? Hanya jamaah satu saja. Itu beliau menginginkan di situ ada ulama dan di situ ada hafid Qur'annya. Apalagi kalau satu Indonesia, apalagi kalau satu dunia. Allah. Bisa dipaham? Dari orang yang mengatakan dakwah tidak butuh kepada ilmu, dakwah tidak butuh kepada ulama, bodoh dia. Dari mana aku ambil kefahaman seperti ini? Al-ulama warasatul anbiya. Ulama itu adalah pewaris para nabi, dan nabi itu kerjanya dakwah. Kalau ulama itu dakwah memang itu pekerjaannya, dan mereka itu yang ahli. Mereka yang paham Al-Quran dan hadis, mereka yang tahu halal dan haram, mereka bisa membawa umat kepada Allah dan Rasulnya. Bagaimana aku akan membawa perkara yang hak? Kau tidak tahu itu kita paham. Jadi kefahaman yang seperti inilah yang harus kita fahami. Siapa itu Maulana Ilyas? Kalau Maulana Ilyas itu Masya Allah marbot. Benar ini. Kalau Maulana Ilyas itu tukang marbot, tukang bakso, abang tukang bakso, kira-kira bisa nggak itu umat bergerak kayak seperti ini? Nggak bisa dia. Dia mengajak kepada Islam, dia nggak paham Islam. Bagaimana dia akan mengajak kepada hal yang benar? Maka jangan ragu dan bimbang. Selagi kita di perkara yang hak,
la nuridu minkum jazaa'an wa la syukur, la nakhafu laumata la'im. Yang kita inginkan hanya Allah dan Rasulnya. Kita inginkan kebaikan. InsyaAllah semuanya lihat, insyaAllah. Semoga Allah SWT berikan kefahaman kepada kita semuanya. Tapi kita jangan menyalahkan orang lain. Kita jangan apa, Din? Menyalahkan orang. Ini cuma hanya sekedar pengertian, biar paham. Karena ada suara-suara yang nggak enak gitu loh. Masya Allah, itu nggak butuh pada ulama. Buktinya jalan juga. Allah, jalan kayak apa? Gitu. Masya Allah. Gitu. Kalau jalan-jalan, ya, pagi hari sehat gitu. Allah, kalau jalan mesti nggak benar, mesti nggak benar, dan mesti salah. Itu kalau dalam kitab fikih. Orang yang bukan ahli di dalam membaca Fatihah, ummi, tidak bisa baca Fatihah yang benar, kok jadi imam? Batal sholatnya itu. Orang yang korek imam tidak boleh. Orang yang baca Fatihahnya benar tidak boleh makmum kepada apa? Orang yang baca Fatihahnya nggak benar. Jadi di dalam kitab fikih hal ini itu sudah tuntas gitu loh. Yang namanya pemimpin, amir, apalagi khalifah, itu tidak boleh dari kalangan yang bodoh, itu tidak boleh. Jadi seperti itu. Maka ya pahamilah masing-masing. InsyaAllah semuanya, insyaAllah ya. Jadikan anak-anak kita sebagai alim ulama. Jadikan anak-anak kita sebagai orang-orang yang hafid-hafid. Semuanya pondokkan. Yang pintar-pintar dijadikan Masya Allah pegawai negeri, disekolahkan yang tinggi-tinggi karena pintar, yang goblok-goblok ditaruh di Microsoft. Loh, Masya Allah, kayak kamu paham seperti ini loh. Kok ingin jadi asbab kebaikan kamu itu bagaimana? Jadi terbalik itu. Terbalik. Justru yang pintar-pintar, yang cerdas-cerdas, pondokkan. Dia jadi anak yang alim, dia jadi mufti, dia jadi muhaddis, jadi dai, sehingga bisa membawa umat kepada jalan yang benar. InsyaAllah hadirin, semuanya niat. Silakan hadirin yang mau keluar 4 bulan 4 hari, silakan hadirin. Silakan. Silakan hadirin, kita datang jauh-jauh, minimalnya ya keluarlah 10 hari, 40 hari, 4 bulan, Masya Allah. Supaya ada perubahan total dalam hidup kita. InsyaAllah hadirin.